Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Oke, kali ini kita bakal bedah satu buku yang, lumayan mengubah cara pandang orang soal uang. Rich Dad, Poor Dad. Sumber kita itu rangkuman detail dari filosofi Robert Kiyosaki. Misi kita kali ini, mau coba gali pola pikir fundamental nih. Apa sih yang bedain cara orang kaya sama, orang kebanyakan lah ya, dalam mengelola finansial. Kita bakal fokus ke kontras antara dua figur ayah Kiyosaki. Ada si ayah miskin dan ayah kaya. Ayah miskin ini pendidikannya tinggi, tapi kok kayaknya selalu bergumul sama uang gitu. Saran klasiknya yaitu belajar giat cari kerja yang aman. Nah, beda lagi sama ayah kaya. Pendidikannya nggak formal tinggi, tapi dia bisa bangun kekayaan. Prinsipnya beda banget. Jangan kerja buat uang, tapi buat uang kerja buat kamu. Iya, kontras ini penting banget. Ini bukan cuma soal berapa gajinya loh ya, tapi ini lebih ke mindset, soal literasi finansial. Nah, mengubah cara berpikir Anda itu langkah pertamanya. Oke, menarik. Mari kita bongkar lebih dalam lagi kalau gitu. Pelajaran pertama yang paling dasar itu, mengubah hubungan Anda dengan uang. Analoginya sederhana banget sih katanya. Anda bisa terus-terusan angkat ember air, maksudnya kerja, ya dapat gaji. Kalau berhenti kerja, ya berhenti juga dapat uangnya. Atau Anda bisa bangun pipa air. Nah, pipa ini aset. Dia menghasilkan pendapatan pasif, ngalir terus gitu, walaupun Anda lagi nggak kerja. Orang kaya katanya fokus bangun pipa ini. Betul. Dan ini kunci buat keluar dari yang namanya perlombaan tikus. Tahu kan? Siklus kerja keras, terus bayar tagihan, bulan depan kerja keras lagi. Gitu terus. Seringkali itu didorong rasa takut nggak punya uang sama keserakahan juga, pengen ini itu. Makanya kenaikan gaji itu seringnya cuma naikin gaya hidup aja. Beli barang lebih mahal, tapi lupa nambah aset. Jadi, keamanan finansial sejati itu bukan dari pekerjaan tetap ya? Bukan. Tapi dari aset yang menghasilkan arus kas, yang nggak bergantung sama waktu kita atau kehadiran fisik kita di sana. Masuk akal. Nah, ini nyambung nih ke inti pelajaran kedua, melek finansial. Apa sih bedanya aset sama liabilitas menurut ayah kaya? Nah, ini definisinya dia unik nih. Fokus banget ke arus kas. Gampangnya gini, aset itu sesuatu yang masukin uang ke kantong Anda. Kalau liabilitas, ya kebalikannya, sesuatu yang ngeluarin uang dari kantong Anda. Orang kaya, mereka fokus beli aset. Sementara yang lain itu seringnya beli liabilitas tapi dikiranya itu aset. Oh gitu ya? Contohnya gimana tuh? Dia kasih analogi pohon apel ajaib gitu, yang terus berbuah duit, itu aset. Kontrasnya sama, katakanlah anjing peliharaan yang makannya banyak, itu liabilitas ngeluarin duit terus. Ini ngejelasin pola arus kas. Orang miskin, pendapatan masuk, ya langsung habis buat pengeluaran. Kelas menengah, pendapatan masuk, sebagian besar buat bayar liabilitas kayak KPR, cicilan mobil, kartu kredit. Kalau orang kaya, mereka punya aset dulu. Aset ini ngasilin pendapatan pasif. Nah, pendapatan pasif ini yang dipakai buat bayar pengeluaran hidup mereka. Wah, ini nih yang sering jadi perdebatan. Pernyataan dia yang bilang rumah yang Anda tinggali itu liabilitas. Karena kan ngeluarin uang terus ya, buat KPR, pajak, perawatan. Iya, betul. Kecuali rumah itu Anda sewakan dan hasil sewanya lebih besar dari semua biaya pengeluarannya. Baru deh dia jadi aset. Termasuk mobil pribadi atau ponsel juga gitu dong? Secara prinsip arus kas iya. Kalau cuma dipakai pribadi dan ngeluarin biaya, bensin, pulsa, cicilan, ya itu liabilitas. Jadi pertanyaannya bukan cuma apa yang saya punya, tapi lebih ke apakah yang saya punya ini ngasilin duit atau ngabisin duit saya sekarang. Oke, clear banget ini definisinya. Terus, gimana mulainya dong pelajaran ketiga nih, urus bisnismu sendiri. Tapi katanya ini bukan berarti harus berhenti kerja ya? Bisnis ini maksudnya kolom aset Anda. Kolom aset ini bisa dibangun di waktu luang. Anda bisa pakai sebagian gaji dari profesi buat ngebangun bisnis atau beli aset ini. Kayak contohnya koki itu ya. Profesinya masak di restoran. Tapi di waktu luang dia sisihkan gaji buat beli mesin permen otomatis gitu. Mesin permennya ini bisnis dia. Betul. Jadi keamanan dari pekerjaan tetap itu bisa jadi modal awal buat bangun aset. Saling mendukung gitu. Menarik. Terus ada juga soal aturan main nih. Pelajaran keempat kan nyorot soal pajak sama korporasi. Maksudnya gimana tuh? Intinya sih, alur uangnya bisa beda kalau kita paham aturan. Kalau karyawan kan umumnya gini,
Hasilkan uang, gaji, terus bayar pajak dulu. Nah, sisanya baru bisa dibelanjakan. Kalau pemilik korporasi atau PT gitu misalnya, alurnya bisa dibalik. Hasilkan uang, terus belanjakan dulu lewat perusahaan untuk keperluan bisnis yang relevan. Baru sisa keuntungannya yang kena pajak. Oh, jadi kayak dikasih 10 kue, kalau karyawan harus kasih 3 dulu ke adik, pajak, baru sisa 7 dimakan. Kalau pemilik korporasi bisa pakai sebagian kue buat acara bisnis dulu, baru sisanya dibagi ke adik, gitu ya? Kurang lebih analoginya gitu. Jadi bisa lebih optimal penggunaannya sebelum kena pajak. Plus, korporasi itu juga bisa bantu melindungi aset pribadi dari resiko bisnis. Ini ia bagian dari melek finansial dalam arti luas. Termasuk paham sedikit soal hukum dan aturan pajak. Orang kaya itu mereka kerja cerdas, memanfaatkan sistem yang ada secara legal. Weh, makin seru nih. Oke. Pelajaran kelima. Orang kaya itu menciptakan uang. Hah? Gimana tuh maksudnya menciptakan uang? Maksudnya bukan nyetak uang sendiri ya, hehe. Tapi lebih ke menggunakan kecerdasan finansial mereka buat melihat peluang yang nggak dilihat orang lain, terus menciptakan peluang itu jadi kenyataan. Aset terbesar kita itu kan sebenarnya pikiran kita. Gimana cara kita melihat sesuatu? Contoh sederhananya, mungkin lihat properti yang lagi bermasalah. Orang lain lihat itu beban. Tapi orang dengan kecerdasan finansial bisa lihat peluang. Dinego harganya, mungkin diperbaiki sedikit, terus dijual lagi dengan untung. Oh, jadi bukan harus punya modal gede dulu ya, tapi lebih ke cerdas lihat peluang dan bikin kesepakatan? Tepat sekali. Kecerdasan finansial itu yang menciptakan uang dari peluang tadi. Oke. Dan terakhir nih, pelajaran ke-6 yang kayaknya ngikat semuanya. Bekerja untuk belajar, bukan cuma untuk uang. Iya, ini saran bagus banget terutama buat yang baru mulai karir. Jangan cuma pilih kerjaan karena gajinya paling gede saat itu. Tapi pertimbangkan juga keterampilan apa yang bisa Anda pelajari di sana. Keterampilan kayak penjualan, pemasaran, negosiasi, kepemimpinan, itu penting banget. Kayak cerita Kiyosaki sendiri ya, yang sengaja kerja di Xerox, padahal mungkin gajinya nggak seberapa waktu itu. Betul, dia mau belajar menjual. Belajar mengatasi rasa takut ditolak karena dia tahu keterampilan menjual itu aset jangka panjang yang bakal bantu dia bangun kolom asetnya nanti. Jadi semua pelajaran ini intinya mengarah ke satu hal ya, pergeseran pola pikir. Dari yang tadinya mikir kayak karyawan atau konsumen aja, jadi mulai mikir kayak pemilik bisnis atau investor. Dari yang kerja keras buat uang, jadi gimana caranya bikin uang kerja keras buat kita, gitu kan? Persis, itu rangkumannya. Dan memulainya itu nggak harus nunggu punya modal besar atau nunggu waktu yang pas kok. Ada 3 langkah praktis nih yang bisa langsung Anda coba dari rangkuman buku ini. Mulai hari ini juga bisa. Pertama, mulai pendidikan finansial Anda sekarang. Ya kayak dengerin deep dive ini, baca artikel, nonton video edukasi. Pokoknya latih terus aset terbesar Anda, pikiran Anda. Oke, pendidikan dulu. Terus yang kedua? Kedua, bayar diri Anda terlebih dahulu. Maksudnya, begitu dapat penghasilan, langsung sisihkan sebagian kecil aja dulu. Berapapun itu, masukin ke semacam rekening aset. Lakukan ini sebelum Anda bayar tagihan-tagihan lain. Yang penting bangun kebiasaannya dulu. Disisihin buat aset dulu ya. Oke, yang ketiga? Ketiga, coba deh lakukan audit finansial yang jujur. Beneran bikin daftar. Mana aja yang masuk kategori aset, yang masukin uang ke kantong Anda. Mana yang liabilitas, yang ngeluarin uang. Pakai definisi arus kas tadi. Biar Anda tahu persis kondisi Anda sekarang ada di mana. Wah, 3 langkah praktis yang bagus banget tuh. Jadi teman-teman, kebebasan finansial itu emang sebuah perjalanan ya, bukan sesuatu yang instan. Dan perjalanannya itu dimulai bukan dari modal uang yang besar, tapi dari keputusan yang kuat di dalam diri kita untuk mengubah cara kita berpikir tentang uang. Nah, sebagai penutup, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan nih setelah dengar ini. Ada nggak ya satu hal yang selama ini Anda anggap sebagai aset, tapi kalau kita pakai definisi arus kas ala ayah kaya tadi, ternyata itu sebenarnya liabilitas. Coba dipikirkan.